Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Afidah, NIM T 2019-1081. Di sini saya akan menyampaikan materi dari buku Konsep Dasar Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling karya Dr. Muhammad Fathur Rahman, MPD, MPSI. Pada bagian bab 3 konsep evaluasi program yang terdiri atas 4 subbab. Yang pertama, pengertian evaluasi program. Yang kedua, model-model evaluasi pendidikan. Yang ketiga, komponen evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Yang keempat, langkah-langkah evaluasi program bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian evaluasi program. Nah, pengertian evaluasi program dapat ditafsirkan berbeda-beda sesuai dengan pemahaman para pakar evaluasi. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian pencapaian tujuan melalui pengumpulan dan analisis data yang berguna untuk membuat keputusan dari suatu program. Sujana mengemukakan bahwa evaluasi program didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi program mengandung 3 unsur penting, yaitu kegiatan sistematis, data pengambilan keputusan. Kegiatan sistematis dimaksudkan bahwa evaluasi program dilakukan melalui prosedur berdasarkan ketentuan atau kaidah penelitian ilmiah. Sedangkan data yang dikumpulkan sebagai fokus dari evaluasi program yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian dengan menggunakan pendekatan metode, model, dan teknik ilmiah. Sedangkan pengambilan keputusan mengandung arti bila mana data yang disajikan mengandung makna yang dapat menjadi masukan berharga pada proses pengambilan keputusan sebagai alternatif terhadap program. Yang kedua, model-model evaluasi pendidikan. Di antaranya seperti Goal Oriented Evaluation Model, yaitu model ini yang menjadi sasarannya adalah tujuan program yang sudah ditentukan, di mana seorang evaluator secara terus-menerus melakukan pantauan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu ada juga formative summative evaluation formative summative evaluation model, di mana evaluasi formatif ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Nah, evaluasi ini dilakukan ketika program masih berlangsung atau ketika program masih dekat dengan permulaan program, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung sekaligus mengidentifikasi hambatan. Yang ketiga, komponen evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Menurut Gisbert dan Henderson, terdapat 2 komponen utama penyelenggaraan bimbingan dan konseling komprehensif. Yang pertama yaitu komponen evaluasi program, yang kedua komponen evaluasi personil. Dengan melakukan evaluasi tersebut yang berfungsi untuk program dan unjuk kerja personil, berarti konselor akan memperoleh gambaran tentang dampak atau hasil yang dialami siswa, guru, dan orang tua. Yang keempat yaitu langkah-langkah pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Di antaranya yang pertama yaitu merumuskan masalah atau instrumentasi, karena tujuan evaluasi sendiri yaitu memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Maka konselor perlu mempersiapkan instrumen yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi.
yang pada dasarnya terkait dengan dua aspek, yaitu keterlaksanaan program atau pelayanan, juga ketercapaian tujuan program pelayanan. Yang kedua yaitu pengembangan atau mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpul data, yaitu untuk memperoleh data yang diperlukan yang mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian suatu program. Yang ketiga yaitu mengumpulkan dan menganalisis data, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai. Yang keempat yaitu melakukan tindak lanjut atau follow up, yang terdiri atas memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Juga mengembangkan program dengan cara mengubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas program. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.